Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 5 saham ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini ya. Oke, di sini sebelumnya kita lihat dulu IHSG hari ini. Kalau kita lihat IHSG hari ini dia masih menguat ya, masih konsisten terus. IHSG ini secara trennya dia masih bertahan kokoh di atas garis MA5-nya ya. Warna hijau ini adalah garis MA5-nya, dan walaupun dia koreksi tapi tetap masih berada di atas garis MA5-nya. Dan kemarin ketika di candle yang ini, di candle koreksi ini di tanggal 14 April kemarin, walaupun dia koreksi juga masih closingnya masih di atas garis MA5-nya, dan kemudian di sini juga menguat lagi dengan hari ini plus 0,55 ditutup di harga closing hari ini di harga 7.275,29. Oke, jadi kita lihat sendiri kalau asing sendiri juga masih net buy ya, sebanyak 694 miliar. Oke, kita lihat aja untuk apakah IHSG hari ini mendukung dari pergerakan dari saham-saham ini ya. Apakah mereka semuanya positif ataukah juga ada yang minus ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru gabung atau baru aja terjun ke dunia saham, bisa klik bagian playlist di sini dan bisa cari di playlist saya adalah materi trading saham ya. Di sini sudah saya siapkan semua materi dari cara menarik garis support resisten dan bagaimana cara menghitung risk reward serta ada money managementnya juga. Oke, seperti itu ya. Dan kalau masih bingung juga, kalian bisa gabung di grup WhatsApp kami ya. Di sini tinggal klik aja, nanti otomatis kalian akan masuk ke grup WhatsApp kami gratis, nggak ada pungutan biaya apapun. Oke, seperti itu ya. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham ISSP. Oke, seperti ini ya. Ternyata hari ini ISSP bisa dibilang closing open dan closingnya di harga yang sama ya, dimana ketika dia open di harga 360 hari ini, dan habis itu pernah menyentuh harga tertinggi di harga 366 dan closingnya di harga 360 kembali. Bisa dibilang berarti dia nggak naik dan juga nggak turun ya, dimana di sini dia masih tertahan di garis MA 200-nya. Berarti menandakan dia secara tren sendiri, secara tren jangka panjangnya masih bagus ya, dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200, walau di sini candlenya sudah mulai nge-breakdown garis MA50-nya dan kemudian dia sampai ke garis MA200-nya. Oke, untuk kalian yang masih punya saham ISSP ini, harapan terakhirnya adalah garis MA200-nya ini ya. Kalau seumpama dia ngejebol garis MA200-nya, berarti trennya akan sudah terkonfirmasi, sudah mulai atau semakin memburuk ya. Dimana di sini juga sebenarnya ada juga garis area atau area dimana itu adalah area resisten, dan juga sini adalah area resisten, dan di sini menjadi area supportnya. Jadi kalau pilihan kedua, ketika dia sudah ngejebol garis MA200-nya, pilihan kita adalah area ini. Jadi kalau seumpama dia ngejebol harga 332 ini, berarti dia akan istilahnya lebih kuat lagi untuk memastikan atau mengkonfirmasi bahwa dia akan bergerak downtrend ya untuk saham ISSP ini. Dimana kalau candle-candle bergerak konsisten di bawah garis MA200, maka garis MA50-nya pun juga akan bergerak turun dan akan memotong garis MA200-nya sehingga menjadikan pola dead cross ya, dimana garis MA50 memotong garis MA200. Tapi secara trennya sendiri di sini masih aman ya, dia masih bergerak di atas garis MA200-nya. Coba kalau kita lihat di sini. Oke, di sini cut loss kita di sini misalnya, dan take profit kita di sini, dimana area ini adalah area resistennya. Berarti di sini bisa kita lihat kalau secara risk rewardnya kurang bagus ya, dimana cut loss kita kemungkinan cut lossnya lebih besar dibandingkan dengan persentasi take profit kita. Tapi kalau emang mau, kita bisa tunggu aja. Kalau mau masuk kita tunggu aja di support strukturnya ini, dimana area ini, dimana batas atasnya di harga 348 dan batas bawahnya adalah di harga 332. Misal kita dapat ya di harga 346 ya, 346 dengan take profit dengan cut loss kita di harga 330 di satu titik di bawah area sini dengan presentasi 4,62%, dan take profit kita di harga 388, di mana di area sini adalah area resisten dan area support sebelumnya di sini. Oke, seperti itu ya untuk saham ISSP ini. Kita tunggu aja dia ngejebol garis MA200-nya sekalian, dan kita tunggu di area sini apakah dia di area sini kembali mantul ke atas ataukah dia di area sini juga ngejebol lagi harga 332 ini. Dimana kalau dia mungkin ke area sini, mungkin ya polanya kalau ini saya hilangi, anggap aja ini. Oke, ini nggak usah saya hilangi ya.
Jadi kita gambar aja, mungkin polanya akan seperti ini ya. Jadi dia bergerak sideways di area sini, dalam kotak ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin ini adalah fase, bisa dibilang, coba kita lihat dulu. Oke, berarti di sini fokus ya di sini saham ISSP ini, seperti di video saya yang pernah saya upload, pahami 4 fase dari saham ya. Jadi fase pertama adalah fase akumulasi, fase kedua adalah markup, fase ketiga adalah distribusi, dan fase keempat adalah markdown ya. Di sini bisa kita lihat di area sini, bisa dibilang ini adalah fase akumulasinya. Oke, di sini fase akumulasinya, di sini kemudian fase markupnya. Nah, di sini adalah bisa dibilang fase distribusinya, di mana dia sudah bergerak sideways dan tinggal tunggu aja dia bergerak di markdown ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini tapi kita tetap bisa untuk trading di saham ini dengan istilahnya dengan kecepatan ya. Jadi jangan berharap untuk hold jangka panjang, tapi kita ketika udah profit ya udah kita jual aja. Jadi jangan tunggu terlalu lama, atau bisa kita gunakan trailing stop ketika kita ingin mencapai target tertentu, kita pasang trailing stop. Kalau seumpama dia sudah melewati harga ini, jadi kita pasang trailing stop di bawahnya. Jadi misal kalau dia turun, kita langsung otomatis take profit langsung ya, seperti itu. Jadi jangan sampai dia melorot sampai ke harga di mana kita beli, atau malah harus cut loss ya. Jadi setidaknya kita amankan profit yang udah kita dapat dulu, di mana dia di sini bisa dibilang sudah rawan ya, di mana dia sudah mendekati area support dinamiknya, di mana support dinamik ini kalau dijebol berarti ada kemungkinan dia akan membentuk pola downtrendnya. Oke, seperti itu ya untuk saham ISSP. Oke, di sini juga bisa ada kemungkinan dia akan kembali ke area 30 ya, sama seperti sebelumnya di sini. Oke, kita tunggu aja untuk saham ISSP ini, tunggu aja di area-area sini ya, di harga 300, batas atasnya di harga 348 dan batas bawahnya ada di harga 332. Tentunya kalau seumpama nanti dia nggak berhasil turun atau nggak ngejebol garis EMA 200-nya, berarti tandanya lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi. Jadi kita bisa tunggu aja dia breakout aja sekalian di atas area sini ya, misal di harga 400, cut loss 1 tick aja di bawah area sini. Sini di harga 386 ya, dimana area ini adalah batas bawahnya ada di harga 388, dan resisten kita di sini ya di harga 444. Jadi anggap kita masuk di harga 400, cut loss kita di harga 386, dan take profit kita di harga 444 dengan cut loss kita persentasenya 3,50%, dan take profit kita adalah dengan persentasenya 11,00%. Tentunya ini lebih bagus ya, lebih bagus karena dia bergerak kembali ke atas garis MA 200-nya. Jadi nggak berhasil ngejebol garis MA 200-nya, anggap aja seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi trennya nggak rusak ya. Jadi trennya akan terkonfirmasi akan lanjut bullish selagi dia masih bergerak di atas garis MA 200-nya. Tapi kalau ternyata nanti kita dapat di harga sini, berarti dia sudah ngejebol garis MA 200-nya ya. Jadi ada kemungkinan dia akan bergerak sideways sebelum dia di markdown ya, seperti itu. Selanjutnya ada saham Indosat. Oke, Indosat ini ternyata sudah mulai menarik juga ya, dimana kalau kita lihat sendiri dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, dan kemudian jadi dia sudah breakout ya dari resisten trendline downtrendnya ini di yang garis biru ini, dan kemudian dia sudah breakout juga dari area resisten terdekatnya, di mana di sini adalah area resisten, dan di sini juga adalah area resisten ya, di mana hari ini dia menguat 5,74%. Bisa kita lihat di sini ya. Coba kita hitung dari risk rewardnya sendiri. Di sini misal kita masuk, cut loss kita nggak usah banyak-banyak, di bawah area sini aja ya, di bawah ini di harga 5.350, dan resisten terdekat kita yang pertama garis MA 200-nya ini aja, karena garis kalau candle bergerak di bawah garis MA, berarti garis MA berubah menjadi fungsi menjadi area resisten, dan kalau candle berada di bawah garis MA berarti dia berfungsi menjadi area supportnya. Berarti di saham Indosat ini berarti sudah mulai menarik ya, sudah bisa mulai kita masuk, dimana kalau kita pun masuk di harga closing hari ini di harga 5.525, cut loss kita masih tipis, masih 3,17%, dengan persentase cut lossnya 3,17% di harga 5.350 ya. Kenapa saya cut lossnya 1 tick di bawah area sini aja? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini di bawah garis resisten trendline downtrend ini? Karena kalau dia ngejebol area ini lagi, berarti dia akan lanjut downtrend ya. Seperti ini saya gambarkan simulasinya. Nah, dia akan bergerak seperti ini lagi kalau dia ngejebol
area ini. Jadi ya udah, kalau dia keluar lagi dari atau bergerak di bawah area sini, di bawah harga 5.375, ya udah kita keluar dulu aja. Jadi oke, berarti saham Indosat ini kesimpulannya bisa kita masuk ya, bisa kita masuk, dan karena risk rewardnya juga masih bagus ya, dimana cut loss kita masih di bawah 5% dan take profit kita sendiri terdekatnya masih sudah di atas sekitar 10%, jadi sekitar 12,22% untuk saham Indosat. Coba kita lihat dari RSI nya. Oke, dari RSI nya dia baru aja, bisa dibilang baru aja breakout, dia bisa kemudian lanjut ke area resisten selanjutnya. Di sini resisten RSI nya ada di area 74,96 ya, dimana di sini adalah area resisten sebelumnya ya. Oke, di sini ya seperti itu ya. Jadi untuk saham Indosat ini bisa kita mulai masuk ya, mulai cicil masuk besok kalau kita dapat di harga 5.525. Semoga aja beruntung dan sebelum dia terbang. Tapi kalau ternyata dia besok koreksi, kita bisa tunggu, jangan masuk ketika dia besok koreksi, ketika dia merah, tapi kita tunggu setelah candle merah itu apa ya. Jadi kalau candle merah itu kemudian muncul candle hijau, kita baru mulai entry. Tapi kalau masih lanjut merah lagi, jangan masuk. Ada kemungkinan dia akan bisa terjadi ada pola false breakout ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham RAS. Oke, RAS hari ini ternyata bisa dibilang ini dia open di harga 770 ya. 770 dan closingnya di harga 755. Harusnya di sini minus ya, cuman minusnya berapa nggak tahu karena di sini tulisannya cuman 0,00% aja. Harusnya berarti dia di sini minus. Oke, berarti kalau untuk RAS ini sendiri kita bisa buatkan ini berarti area. Oke, sebentar. Oke, di sini berarti bisa kita buatkan area resisten juga ya. Di sini saya paskan di ekor yang atas ini aja. Dan ini kita buat aja di sini. Oke, seperti ini ya, dimana dia ketika menyentuh harga 785 dan kemudian dia lanjut di breakdown. Oke, di sini di area sini juga ada area di mana area ini adalah area resisten sebelumnya di sini. Di sini area support, di sini juga area support dan sempat di breakdown juga, tetapi masih tertahan di bawah garis MA 200 dan kembali naik lagi ke atas dan di breakdown lagi di sini. Dari sini sempat menjadi area resisten dan di sini sempat menjadi area pantulan dua kali area support. Di sini support dan kemudian di sini support dan menguat sampai ke sini. Dan kemudian dia hari ini reject lagi ya, reject, cuman nggak tahu persentase minusnya berapa ini. Oke, kalau dari garis MA nya sendiri di sini sudah terbentuk golden cross ya. Karena candle-candle konsisten bergerak di atas garis MA50 dan MA200 nya, sehingga garis MA50 nya bergerak ke atas dan memotong garis MA200 nya sehingga terbentuk pola golden cross, dimana itu adalah indikasi awal bahwa saham ini sudah terbentuk atau terbentuk pola pembalikan ya, dimana dia sudah downtrend di sini. Di sini adalah fase downtrendnya dan kemudian dia sudah kembali naik. Oke, jadi di sini bisa kita lihat. Oke, coba kalau kita lihat, berarti untuk saat ini sendiri kalau kita masuk masih agak rawan ya. Karena apa? Karena candlenya kan masih merah ya. Jadi kita tunggu aja candle hijaunya di area-area sini. Misal kita dapat di harga 735 dan cut loss kita mungkin kita maksimalkan aja di Oke, di sini aja nggak apa-apa ya. Jadi satu tick aja di bawah area sini dan resisten kita di sini ya, di harga 785. Jadi misal kita masuk di harga 735, cut loss kita di harga 725. Jadi dengan presentasi 1,36%, satu tick aja di bawah area sini. Kenapa? Karena kalau di bawah sini, di bawah area sini, di bawah harga 700 itu nanggung karena masih ada garis MA50 dan MA200 yang masih akan kemungkinan menahan pergerakan jatuhnya di sini. Tapi kalau kita maksimalkan di sini di bawah garis MA50 dan MA200-nya nanggung juga karena di bawah sini juga ada garis area di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Tapi kalau kita maksimalkan di sini sudah lebih dari 10%. Jadi ada amannya. Kalau emang dia nanti nge-breakdown area sini, ya udah kita keluar dulu aja dengan presentasi masih di bawah 2% dan kita akan lihat di area-area sini di harga 700. Kalau area 700 ini ditembus juga, kita bisa tunggu lagi di garis MA50 dan MA200 apakah yang terjadi. Kalau seumpama dia kembali mantul, kita bisa mulai cicil masuk. Tapi kalau ternyata di breakdown lagi, harapan kita tunggu aja di area sini di harga 665, dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Oke, seperti itu ya untuk saham RAS ini. Jadi kita tunggu aja dia kembali ke dalam area sini, dimana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya dengan batas atas di harga 740 dan batas bawahnya adalah di harga 730. Kita awasi aja selagi dia masih berada di atas garis
harga 730 berarti masih aman ya, dengan resisten terdekat kita di harga 785. Dan kalau 785 ini bisa di breakout, dia target selanjutnya adalah di harga 815. Dan kalau 815 ini berhasil di breakout lagi, tentunya lebih menarik lagi ya, dimana dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya sini di harga 945 nya ini. Ya seperti itu ya. Jadi untuk ras ini kita tunggu aja tadi di area sini di harga 740 sampai batas bawahnya di harga 730. Tentunya kita tunggu candle konfirmasi hijaunya, atau ketika dia sampai ke area sini dan kemudian sudah muncul ada indikasi hijau dan dari istilahnya bid overnya oke, dan ada transaksi asing juga sudah mulai akumulasi, kita bisa nebeng masuk ya. Oke, seperti itu ya untuk RALS. Oke, kalau di sini juga bisa kita lihat di sini baru aja mental ya, mental. Ada kemungkinan dia akan kembali ke area 30-nya di sini. Ke area 30, ke area 50-nya maksud saya kalau dari RSI-nya. Berarti kalau dia kembali ke area 50, berarti di sini secara candlenya dia akan kembali ke dalam area sini ya. Oke, kita tunggu aja ya untuk saham RALS ini ke depannya seperti apa. Selanjutnya ada saham SMDR. Oke, SMDR hari ini ternyata dia minus ya, minus 2,10%, dimana bisa kita lihat ini sebelumnya di sini dia di candle ini dia breakout dengan volume yang bisa dibilang ya cukup kuat juga ya, karena sudah melewati garis MA20-nya di sini breakout, dan kemudian dia retest dengan volume yang kecil ya, dimana volume merahnya lebih kecil dibandingkan volume breakout sebelumnya, dan kemudian dia muncul candle pantulan-pantulan sebelumnya tapi masih dibilang masih lebih lemah, dan kemudian dia hari ini koreksi lagi ya. Jadi masih belum pas ya untuk kita masuk sekarang. Kita tunggu aja dia muncul candle pantulan, walaupun dia sekarang sudah mendekati area supportnya, dimana supportnya di harga 1805 ya, 1805. Jadi kita tinggal tunggu aja untuk saham SMDR ini momen yang tepat untuk masuk, dimana sudah ada candle konfirmasi pantulan yang kuat ya dengan volume yang bagus. Misal kita dapat ketika dia turun terus dan mungkin sudah ada candle pantulan di harga 1845 ya, misal seperti itu. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 1790, dan resisten selanjutnya di resisten Fibonacci ekstensi ini ya di harga 2215 dengan persentasi 19,78%, dengan catatan kita masuk di harga 18 dan di catatan kita masuk di harga 1845. Tentunya ini menyesuaikan ya. Jadi menyesuaikan selagi cut loss kita masih di bawah 10% dan take profit kita juga masih di atas 10%, berarti masih aman ya. Misal kalau kita masuk dapat nanti candle hijau yang bentuknya cukup bagus, misal bentuk hammer atau inverter hammer dengan volume yang sudah melewati garis MA20-nya, kita bisa mulai masuk misal di harga 1905 misalnya. Di sini cut loss kita berarti 6% ya, dan take profit kita masih sekitar 16%, berarti masih aman ya. Tentunya kalau dapat di harga-harga lebih murah juga lebih bagus lagi. Kalau dari RSI-nya sendiri di sini baru aja terbentuk pola dead cross ya, dimana garis ungunya memotong garis kuning, dan di sini juga kalau bisa kita lihat di sini juga adalah area resisten ya, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya dan sudah di breakout, berarti dia bisa berfungsi menjadi area support selanjutnya ya. Oke, jadi kita lihat di area 70 ini apakah dia akan kembali mantul lagi ke atas, ataukah area 70 ini akan di breakdown lagi. Kalau area 70 di breakdown berarti secara tidak langsung kalau dari candlenya ini juga akan nge-breakdown harga 1805 ya. Semoga aja dia kembali ke area sini dan kemudian muncul candle pantulan dan lanjut naik ke harga 2215 ya. Karena secara tren sendiri saham SMDR ini dia masih trennya masih kuat ya, masih strong, di mana garis MA50 masih berada di atas garis MA200 dan candle-candle bergerak masih kuat di atas garis MA50-nya, menandakan trennya untuk kita hold jangka panjang juga masih aman selagi dia masih berada di atas garis MA50-nya. Tapi kalau untuk trading kita amannya ya udah keluar di sini aja, ketika dia ngejebol harga 1805 kita jual aja dan kita cari saham-saham yang lain yang kita bisa tradingkan dalam tempo yang singkat ya, dan kita mendapatkan cuan yang maksimal dibandingkan kita harus kita tunggu dia sampai ke garis MA50-nya dan kemudian harapan kita dia mantul ketika menyentuh garis MA50 tetapi ternyata nge-breakdown dan kita harus cut loss lagi. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham SGR. Oke, ini SGR ini juga cukup bagus ya, dimana candle atau polanya hampir sama dengan saham SMDR tadi, dimana garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle-candle bergerak konsisten di atas garis MA50-nya.
Kalau kita lihat sendiri di sini, ini kapan ya saya buat coba. Kalau saya cari di channel saya, saham SGR ini terakhir saya buat di tanggal 13 April ya. Coba saya lihat dulu tanggal 13 April itu. Oke, tanggal 13 April itu di candle yang ini ya, candle yang minus ini, dengan dia minus 5,68%, dia reject ya, dia reject. Kemudian di candle selanjutnya dia sudah muncul candle pantulan ya, candle pantulan di sini, dan kemudian dia lanjut breakout tetapi masih tertahan di Fibonacci ekstensinya ini ya, di harga 2560. Nah, jadi di sini bisa kita tunggu aja dia nanti breakout dari harga 2560-nya ini ya, dimana oh ternyata sudah breakout ya. Oh, dia ternyata sudah breakout ya. Dimana di sini kan Fibonacci ekstensinya di harga 2560, tetapi closingnya hari ini di harga 2570 ya, dan the volume sendiri bisa dibilang ini cukup kuat ya, dimana dia kalau kita lihat dari volume sebelumnya dari bulan 8 Maret ya, 8 Maret sampai 14 April itu masih kecil semua, dan kemudian dia sini sudah dengan volume yang cukup besar ya. Oke, berarti dia sudah breakout ya. Sudah breakout, anggap aja nanti kita kecolongan, kita masuk di harga 2600 saja misal, atau di harga 2590. Cut loss kita nggak usah jauh-jauh, di bawah satu tick aja di bawah area sini di harga 2470, dan resisten kita selanjutnya di Fibonacci ekstensi ini di harga 2980 dengan persentasi 15,06%, dengan catatan kita masuk di harga 2590 dan cut loss kita di harga 2470 ya untuk saham SMGR ini. Oke, seperti itu ya, berarti sudah aman ya untuk kita masuk, dimana dia sudah breakout dari Fibonacci ekstensinya di harga 2560, ataupun kalau ini saya paskan Fibonacci ekstensinya seperti ini, ya sama ya, nggak bisa dipaskan ya, karena di sini yang di harga ini 2300 ini tepat ya di sini, dimana itu adalah area rejectionnya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi anggap aja kita masuk di harga 2590, take profit kita di harga 2980, dan cut loss kita di harga 2470 untuk saham SMGR ini. SGR ini. Oke, di sini juga dari RSI-nya dia baru aja istilahnya sudah menjulang ke atas ya, dia bisa aja akan lanjut ke RSI resisten RSI selanjutnya di sini. Ini nggak usah. Oke, berarti bisa ke area 77,40 ya. Karena itu adalah area resisten dari RSI-nya sebelumnya. Oke, seperti itu untuk saham SGR ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke saham Elsa. Oke, Elsa ternyata hari ini juga menguat 4,17%, berarti sudah agak menarik ya di sini. Bisa kita lihat, tetapi dia masih kita pertimbangkan adalah area resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke, di sini saya gunakan bulanan aja ya biar lebih kelihatan. Nah, ini mingguan ya ini. Nah, di sini bisa kita lihat adalah garis resisten trendline downtrendnya warna biru ini ya. Oke, di sini bisa kita lihat, dan hari ini dia closing di harga 300. Ini saya hapus dulu. Di harga 300 berarti masih di bawah garis resisten trendline downtrend ini, berarti masih agak rawan ya kalau kita masuk sekarang, kita paksakan masuk sekarang, dimana resisten kita sudah sangat-sangat dekat ya. Coba kita lihat. Oke, di sini resisten kita di sini, dan cut loss kita di bawah garis MA 200-nya. Bisa dibilang ya lebih besar persentase cut loss-nya dibandingkan dengan resistennya. Oke, jadi untuk masuknya di saham Elsa ini kita tunggu aja dia breakout sekalian dari area resisten trend downtrendnya ini ya. Oke, dan kita cari area resisten terdekatnya, misal nanti di sini kita sudah, atau dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya, dan kita cari area resisten terdekatnya di sini ya, mungkin adalah area resistennya. Saya besarkan dulu. Nah, seperti ini. Di sini bisa kita lihat ini adalah area resistennya. Jadi kita tunggu aja dia breakout dari resisten trendline, dari area resisten ini dia breakout seperti ini, dan kemudian dia retest, dan target selanjutnya adalah di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi misal dia breakout, kita masuk di harga, misalnya harga retestnya di harga 316, cut loss satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 308 ya untuk cut lossnya, dan take profit kita di harga ini, di harga 360 dengan persentasi 13,92%, dimana itu adalah area rejection sebelumnya atau adalah area resisten sebelumnya, seperti itu. Jadi untuk saham Elsa ini amannya kita tunggu aja dia breakout sekalian, dan kita masuk ketika dia sudah retest, atau kita masuk ketika dia breakout ya, ketika dia breakout dan kita masih ada kesempatan untuk masuk, kita bisa masuk. Atau kalau sudah ketinggalan, kita tunggu aja dia kembali retest ke area sini sebelum dia kembali mantul ke atas. Oke, seperti itu ya untuk saham Elsa.
Kalau dari RSI-nya di sini baru aja juga dia breakout dari area 50-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di area 72, 71 ya, seperti itu di sini. Saya tandain aja di sini. Oke, seperti ini ya. Kalau dari trennya sendiri sudah bagus ya, dimana di sini kalau kita lihat dia sudah terbentuk golden cross, dimana garis MA50 sudah memotong garis MA200-nya, dan hari ini di candle yang ini dengan volume yang bisa dibilang ya cukup bagus juga ya, dimana sudah melewati garis MA20-nya, dan di sini juga dia sudah melewati garis MA50-nya di sini closingnya, dimana closingnya di harga 300, sedangkan MA50-nya di harga 299 ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk amannya lagi, kalau mau masuk ke saham Elsa ini, kita bisa tunggu aja dia breakout sekalian dari si central line downtrend ini. Misal kita masuk di harga 316 ya, dengan cut loss kita di harga 308. Oke, seperti itu ya untuk saham Elsa. Dan untuk kalian yang masih punya saham Elsa ini, kita masih bisa hold dulu sampai dia ke area resisten ini ya. Di area resisten ini, misal sekarang di harga 312 ya, anggap aja nanti ketika di harga 312 ini apa yang terjadi, apakah dia breakout atau apakah dia kembali reject. Kalau reject kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat. Tapi kalau ternyata dia breakout, dia bertahan misal closingnya di harga 314 atau 316, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan sampai ke area resistance selanjutnya di harga 360 ini. Oke, sekian aja ya, berarti sudah ada 6 saham yang kita lihat pergerakannya hari ini, dimana ada beberapa saham yang hari ini minus dan beberapa yang hari ini juga menguat seperti IHSG pada hari ini. Sekian aja dari video ini, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini bisa like dan komen apa aja di bawah, mau pertanyaan, mau request saham juga nggak masalah, yang penting itu untuk membantu saya mengembangkan channel ini untuk lebih berkembang lagi dan menjadikan channel ini menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.